Bu, setelah beberapa kali kita ngobrol tentang kebingungan jurusan pilihan karir saya, Bu, saya kepikiran sesuatu, Bu. Hmm, Kalau boleh tahu, Ibu sendiri dulu pernah nggak ngalamin hal yang saya rasakan? Maksudnya, Bu, kayak pernah nggak Ibu bingung sama diri sendiri atau sempat nggak tahu tuh mau jadi apa? Pertanyaan yang bagus, Ani. Ibu senang kamu berani bertanya hal itu. Ibu dulu juga pernah berada di posisi yang mirip dengan kamu, sempat merasa ragu dan belum yakin dengan arah hidup sendiri. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ibu menyadari bahwa ibu senang mendengarkan dan membantu orang lain menemukan jalannya. Nah, dari situ, ibu mulai yakin untuk bisa menjadi konselor. Karena sebelumnya juga itu kalau misalnya ada teman-teman ibu yang mungkin butuh teman cerita atau tempat cerita, tempat keluh kesahnya, dominannya ibu yang mereka hubungi gitu. Jadi dari situ ibu juga punya keinginan untuk bisa menjadi konselor. Jadi Ibu sempat bingung ya dulu. Saya kira Ibu dari awal sudah pasti mau jadi apa, atau mungkin mau jadi konselor. Tidak, Ani. Ibu juga butuh waktu untuk mengenal diri sendiri, sama seperti kamu sekarang. Tapi dari pengalaman itu, yang tadi ibu bilang, ibu dijadikan teman ya, sering dijadikan teman cerita sama teman-teman ibu belajar bahwa kebingungan itu bukan hal yang buruk, justru bagian dari proses untuk menemukan jati diri. Iya Bu, saya jadi lebih tenang dengarnya. Rasanya kayak nggak sendiri ngalamin hal kayak gini Bu. Itu bagus, Ani. Kadang ya, dengan tahu bahwa orang lain juga pernah melalui hal yang sama, kita tuh jadi lebih kuat. Dan ibu pastinya akan terus bantu kamu agar bisa menemukan arahmu sendiri dengan lebih percaya diri. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama nih. Nah, kalau boleh ibu tahu, sekarang apa yang paling kamu rasakan ketika menghadapi semua ini, masalah ini terkait dengan kebimbangan kamu memilih atau menentukan karir setelah lulus sekolah? Saya jujur aja Bu, kadang Bu saya merasa bersalah. Soalnya setiap kali saya cerita sama ke orang tua tentang jurusan yang saya minati, mereka malah kayak kurang setuju begitu Bu. Mereka pengen saya jadi ambil jurusan yang lebih pasti. Jadi saya lebih ragu sama pilihan saya sendiri Bu. Menurut Ibu, wajar nggak sih Ibu kalau saya merasa bersalah begitu? Wajar sekali, Ani. Perasaan bersalah itu muncul karena kamu peduli sama orang tuamu dan gak ingin ngecewain mereka. Tapi penting juga kamu tahu, merasa berbeda pandangan bukan berarti kamu salah atau kurang berbakti sama orang tuamu. Kita punya jalan masing-masing. Itu tuh bagian dari proses kamu belajar dan jadi pribadi yang mandiri sama bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Iya Bu, saya kadang takut dibilang lembut. Padahal kan Bu, saya cuma pengen coba hal yang saya suka. Itu perasaan yang sangat manusiawi, Yani. Justru bagus karena kamu masih menghargai orang tuamu. Dan sekarang yang perlu kamu latih itu adalah cara bagaimana menyampaikan keinginanmu dengan sopan, dengan jelas. Nah, dengan begitu mereka bisa memahami maksudmu tanpa merasa diabaikan. Iya Bu, saya pengen banget bisa ngomong dengan tenang tanpa bikin suasananya jadi tegang Bu. Bagus sekali, Ani. Nanti bisa kita coba latihan bareng ya. Bagaimana caranya bicara dari hati, tapi tetap dengan penuh hormat kepada orang tua. Dengan begitu, bisa tetap menghargai orang tuamu dan juga tetap setia pada dirimu sendiri, sama pendirianmu, dan sama keinginanmu. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Bu, kalau boleh saya minta saran lagi sama Ibu, soalnya saya masih takut ngomong jujur ke orang tuaku Bu soal pilihan yang saya akan ambil.
Boleh sekali Ani, Ibu senang kamu terbuka soal perasaanmu. Tapi sebelum Ibu memberi saran, Ibu ingin pastikan dulu, apakah kamu siap untuk benar-benar mencoba berkomunikasi dengan orang tuamu nanti? Saya pengen coba Bu, tapi saya masih ragu. Saya takut tuh Bu, mereka salah paham atau langsung menolak Bu begitu. Itu wajar, Ani. Kadang ketakutan itu muncul karena kamu belum tahu bagaimana cara memulainya. Kalau begitu, saran ibu, jangan langsung bicara panjang. Mungkin bisa mulai atau coba dengan hal kecil dulu. Misalnya ceritakan bahwa kamu sedang belajar banyak hal tentang dunia fashion atau menjahit. Kemudian kamu juga bisa tunjukkan hasil karyamu pelan-pelan. Dengan begitu, orang tua bisa melihat keseriusanmu dan bukan hanya mendengarkan kata-katamu. Ya Bu, mungkin itu masuk akal. Saya bisa mulai dari situ dulu ya. Betul, dan saat kamu berbicara nanti, usahakan pakai nada yang tenang, jangan terburu-buru menjelaskan semuanya sekaligus. Biarkan orang tuamu ini melihat perubahanmu sedikit demi sedikit. Biasanya dalam hal ini ya, orang tua itu akan lebih terbuka kalau mereka merasa kamu sudah benar-benar siap dan bersungguh-sungguh sama pilihan kamu. Berarti saya nggak harus langsung bilang sama ambil jurusan itu ya Bu? Tidak harus, Ani. Kamu bisa mulai dengan membangun kepercayaan dulu. Misalnya ya, tunjukkan bahwa kamu rajin belajar, kemudian kamu bertanggung jawab, dan punya semangat di bidang yang kamu sukai. Itu akan membuat orang tua lebih yakin bahwa pilihanmu bukan sekedar ikut-ikutan atau sekedar iseng. Saya paham Bu, paham. Jadi kayak pelan-pelan tuh Bu, kayak tunjukkan buktinya lewat kayak tindakanku Bu, supaya orang tua aku udah percaya. Tepat sekali. Kadang tindakan lebih kuat dari kata-kata nih. Orang tua akan lebih mudah percaya kalau mereka melihat kamu sungguh-sungguh dalam menentukan pilihan karir kamu. Iya Bu, saya jadi semangat Bu. Mungkin minggu ini Bu saya bisa mulai bantu-bantu teman bikin baju kecil-kecilan tuh Bu, biar supaya saya bisa tunjukkan nanti ke orang tua aku Bu. Wah, itu langkah yang sangat bagus. Ibu bangga kamu mulai berani mengambil tindakan, Ani. Tapi Bu, saya masih bingung Bu cara mulai ngomong sama orang tuaku Bu. Takut nanti Bu saya salah ucap, malah mereka bikin salah paham Bu. Kalau boleh Bu, saya pengen contoh Bu atau latihan secara langsung dari Ibu supaya saya bisa tahu Bu cara ngomongnya baik dengan benar sama orang tua aku Bu. Itu wajar sekali, Ani. Banyak anak merasa gugup saat ingin menyampaikan hal penting ke orang tua. Apalagi kalau topiknya itu cukup sensitif seperti pilihan jurusan atau pilihan karir. Karena kan orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kamu sudah berada di langkah yang tepat karena kamu mau belajar cara mengungkapkannya dengan baik. Oke. Ibu kasih contoh langkah-langkahnya ya. Mungkin pertama itu kamu bisa gunakan pilihan waktu yang tenang, misalnya malam hari setelah makan atau saat suasana rumah sedang santai. Kemudian hindari waktu ketika orang tua sedang lelah atau sibuk supaya mereka bisa mendengarkan kamu dengan lebih terbuka. Jadi suasananya itu lebih enjoy. Mungkin yang kedua itu kamu bisa mulai dengan sapaan atau kalimat pembuka yang lembut. Misalnya, Pak, Bu, boleh nggak Ani cerita sedikit soal cita-cita? Atau Pak, Bu, saya ingin ngobrol sebentar boleh nggak? Nadanya itu dengan yang lembut, kemudian sopan. Itu akan membuat suasana itu jadi lebih nyaman. Ngobrol sama orang tua. Mungkin yang selanjutnya yang ketiga itu kamu bisa sampaikan perasaanmu dengan jujur tapi tanpa menyalahkan. Misalnya kamu bisa bilang, Ani tahu Bapak sama Ibu ingin yang terbaik buat Ani. Tapi Ani juga ingin cerita tentang hal yang Ani suka dan ingin Ani kembangkan.
Kalimat seperti ini, Ani, itu akan menunjukkan kamu menghargai orang tua, tapi tetap kamu ingin didengar sama mereka. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa tunjukkan bukti nyata dari minat kamu. Misalnya kamu bisa lihatkan hasil jahitanmu, terus foto karyamu, atau cerita tentang pengalaman membantu teman. Nah, itu bisa menunjukkan keseriusanmu, bukan hanya kata-kata saja. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mungkin akhiri dengan nada yang positif. Kamu bisa bilang sama orang tuamu seperti, Ani harap Bapak sama Ibu bisa ngerti keinginan Ani. Karena Ani juga ingin Bapak sama Ibu bangga dengan cara Ani yang bisa. Nah, sekarang mungkin coba kamu perhatikan versi kamu sendiri ya. Bayangkan saat ini kamu lagi bicara dengan orang tuamu, dengan bapak ibumu, dengan suasana yang tenang, Ani. Ibu, Bapak, saya tahu kalian ingin saya punya masa depan yang jelas dan sukses. Saya juga pengen hal tersebut, Bu. Cuman saya pengen, Bu, tapi saya pengen cerita, Bu, kalau saya punya minat besar dalam menjahit, Bu. Apalagi desain baju, Bu. Saya sudah belajar sedikit-sedikit, Bu. Ternyata saya suka sekali itu, Bu, tentang hal menjahit, Bu. Saya pengen kembangin, Bu, kemampuan ini supaya bisa nanti saya banggakan kita, Bu. Bagus sekali, Ani. Cara kamu menyampaikan sudah sangat sopan, jujur, penuh rasa hormat. Ibu suka bagian saat kamu menegaskan bahwa kamu juga ingin bikin orang tamu bangga. Itu menunjukkan bahwa kamu tetap menghargai mereka walau kamu punya keinginan sendiri. Kalau nanti kamu menyampaikan dengan tenang seperti tadi, ibu yakin orang tua kamu akan lebih mudah menerima. Yang penting, kamu tetap jaga nada bicara kamu untuk tetap lembut dan jangan langsung mudah menerima. Dan jangan langsung menyerah kalau tanggapan kamu pertama belum sesuai harapan. Kadang orang tua juga pasti butuh waktu untuk bisa memahami, memikirkan apa yang kamu ucapkan kepada mereka. Iya, Bu, rasanya waktu saya ngomong, Bu, saya agak deg-degan, Bu. Tapi lega juga. Kayak akhirnya, Bu, saya bisa keluarkan isi hatiku, Bu. Itu perasaan yang wajar kok, Ani. Kamu baru saja berlatih untuk jujur dan terbuka, dan itu butuh waktu keberanian. Ibu bangga sama kamu loh. Kamu mau mencoba. Ingat, setiap kali kamu mengulang latihan ini, kamu akan semakin siap menghadapi situasi yang sebenarnya. Terima kasih banyak, Bu. Saya lebih percaya diri sekarang. Mungkin nanti malam saya akan latihan sendiri, Bu, di depan kaca. Sebelum benar-benar memang saya akan bicara sama orang tuaku, Bu. Bagus sekali, Ani. Ibu dukung itu. Coba juga sambil menulis poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan supaya nanti lebih terarah saat kamu menyampaikan hal ini sama orang tuamu. Iya, Bu, saya akan lakukan. Ani, ibu juga dulu pernah berada di posisi yang sama seperti kamu. Waktu ibu ingin kuliah di jurusan bimbingan dan konseling, orang tua ibu juga sempat menentang. Mereka menganggap pekerjaan konselor itu berat, kemudian sulit mendapatkan pekerjaan, dan penghasilannya tidak stabil. Tapi ibu mencoba menjelaskan pelan-pelan, menunjukkan kalau ini bidang yang benar-benar ibu sukai. Jadi dengan itu ibu belajar sungguh-sungguh, berusaha terus dan mulai bantu teman-teman di sekitar. Nah, lama-kelamaan orang tua ibu itu melihat sendiri hasilnya. Nah, dari itu akhirnya mereka bangga dan mendukung penuh. Jadi kadang yang orang tua butuhkan hanyalah waktu untuk melihat bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Wah, ternyata Ibu pernah mengalami hal yang sama yang saya alami, ya, Bu. Jadi saya rasa, Bu, saya tidak sendiri begitu, Bu. Betul sekali. Kamu tidak sendirian. Banyak anak muda itu yang mengalami kebingungan, kemudian rasa takut seperti kamu. Yang penting ya, perlu diingat ini, kamu jangan berhenti di sini. Terus berproses.
Karena setiap orang itu memang punya masa ragu dan masa mencari jalannya masing-masing. Apalagi masih di usia muda ya. Perjalanan kamu itu masih panjang. Banyak sekali yang nantinya hal-hal yang kamu temui, yang kamu pilih untuk di masa depan kamu yang terbaik. Tapi Bu, kadang saya suka pikir begitu, mungkin saya tidak akan sukses kalau saya ikuti kemauan orang tuaku Bu. Soalnya saya takut akan kecewakan mereka Bu. Ibu paham perasaan kamu, Ani. Banyak anak juga pernah merasa seperti itu. Di satu sisi ingin mengikuti kata hati, tapi di sisi lain takut dianggap tidak berbakti. Tapi ibu ingin kamu tahu bahwa sukses itu bukan hanya tentang menuruti keinginan orang tua, melainkan tentang bagaimana kamu berjuang, kamu bersungguh-sungguh di jalan yang kamu yakini benar tentang karir kamu. Kalau kamu menekuni menjahit dengan sepenuh hati, belajar terus, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari, maka keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Nah, orang tuamu itu mungkin belum langsung mengerti, tapi ketika kamu dilihat dengan hasil nyata dan kerja kerasmu, mereka akan mulai memahami dan bahkan bangga sama kamu. Tapi Bu, saya merasa bersalah Bu, kayak kalau saya ikuti kenal orang tuaku di rumah Bu, berarti Bu sih kayak anak durhaka tuh, kayak anak durhaka nih Bu. Saya tahu mereka kayak ingin terbaik untuk saya, tapi saya ingin juga capai mimpiku sendiri Bu. Ani, berbakti kepada orang tua itu bukan berarti selalu menuruti semua keinginannya. Berbakti itu tentang menghargai, menghormati, dan tetap menunjukkan kasih sayang meski kamu punya pilihan berbeda. Kamu bisa tetap menjadi anak yang berbakti dan juga tetap mengejar impianmu. Yang penting harus diingat caranya. Caranya harus penuh hormat, sopan, dan dengan komunikasi yang baik tentunya. Kamu tahu, ibu juga dulu pernah berada di posisi yang mirip dengan kamu. Waktu itu, orang tua ibu ingin ibu mengambil jurusan yang lain. Tapi ibu yakin, jalan ibu ada di dunia konseling. Ya walaupun butuh waktu, butuh rasa sabar, dan banyak komunikasi, tapi akhirnya mereka bisa mengerti bahkan mendukung sepenuhnya. Jadi sebenarnya Bu nggak salah tuh Bu kalau saya kejar apa yang saya suka tuh Bu. Tentu tidak, Ani. Kamu justru sedang berusaha mengenal diri sendiri, dan itu hal yang sangat baik. Ibu malah bangga karena kamu sudah berani jujur dengan perasaanmu. Kamu tahu nggak? Banyak orang yang butuh waktu lama untuk tahu apa yang mereka suka. Tapi kamu sudah menemukannya lebih dulu. Itu anugerah loh. Karena orang lain itu butuh waktu yang lebih lama lagi untuk bisa menemukannya hal terkait perasaannya, terkait pilihannya, entah mau karirnya atau hal lainnya. Itu butuh waktu yang lama. Nggak semua orang bisa dapatkan satu kali, oh ya saya menentukan pilihan karir ini karena ini dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, Ani. Jadi kalau kamu sudah bisa menemukan dengan cepat, berarti itu pemberian yang luar biasa. Makasih Bu, sekarang saya paham Bu. Kalau bisa jelaskan dengan baik, mungkin orang tuaku udah akan paham Bu. Betul sekali. Kuncinya itu ada di cara kamu menyampaikan sama orang tuamu. Orang tua itu biasanya akan lebih terbuka kalau mereka itu merasa dihargai atau didengarkan. Terima kasih Bu, rasanya saya lebih semangat sekarang. Tadi rasanya saya ragu, tapi setelah dengar kata-kata dari Ibu, saya rasa sudah punya nih kekuatan baru untuk bicara sama orang tuaku Bu. Nah, itu yang ibu harapkan. Semangat itu penting
Kadang yang kita butuhkan bukan izin untuk berhasil, tapi keyakinan dari dalam diri bahwa kita memang pantas untuk berhasil. Ibu masih agak rasa takut gitu Bu kalau bicara sama orang tua aku. Kayak Bu lihat mukanya mereka, kalau misalnya tuh aku lihat mukanya mereka kadang tuh Bu gemetaran, deg-degan, keringat dingin itu udah berdebar cepat. Kadang tuh Bu ada niatku ngomong sama mereka, tapi pas baku tatapan muka tuh Bu kayak nge-freeze Bu, nggak bisa berbicara begitu Bu, kayak saya dapat berbicara sama mereka saat nggak tahu kenapa Bu. Ibu bisa memahami itu, Ani. Banyak orang yang punya perasaan seperti kamu ketika mau membicarakan hal penting dengan orang tua. Ada timbul rasa gugup dan takut salah, itu wajar. Apalagi kamu ingin menjaga perasaan mereka, bukan? Tapi ibu ingin ajak kamu mikirkan sesuatu dulu ya. Nah, jika kira-kira selain takut, apa hal yang lain membuat kamu sulit berbicara dengan orang tuamu? Mungkin karena saya sering mikir duluan kalau bapakku dan mamaku itu kayak tidak bakal setuju Bu. Saya pesimis duluan kalau ngomong sama mereka Bu. Jadi kamu bukan hanya takut, tapi juga sudah menilai duluan hasilnya ya. Kadang pikiran seperti itu bisa bikin kita makin cemas, Ani. Bagaimana kalau ibu ajak kamu mencoba sesuatu yang lebih ringan dulu? Boleh Bu, apa itu? Kita bisa mulai dari latihan sederhana. Misalnya setiap kamu merasa takut nih, kamu mulai berpikiran negatif nih, kamu bisa menuliskan dulu isi kepala kamu di buku kecil. Tulis aja apa yang ingin kamu sampaikan, dan bayangkan kamu sedang berbicara sama orang tuamu. Latihan ini akan membantu kamu mengosongkan perasaan di pikiran supaya nanti pas benar-benar bicara, kamu sudah lebih siap. Kayaknya bisa dicoba Bu, tapi jujur kadang saya malas nulis, apalagi kayak kalau lagi sedih. Ibu mengerti, menulis memang tidak selalu mudah buat semua orang. Nah, karena kamu lebih suka praktik langsung, mungkin ada cara yang lain yang bisa cocok buat kamu. Ibu kasih 2 pilihan ya. Pertama, kamu bisa coba latihan berbicara sambil berdiri di depan kaca, seperti pada saat di rumah. Di depan cermin kamu latihan bicara seolah-olah sama orang tuamu kamu lagi bicara. Terus yang kedua, kamu bisa coba latihan lain yang lebih mendalam. Namanya ada metode kursi kosong. Kursi kosong? Maksudnya gimana itu Bu? Gini Ani, dalam metode ini atau yang disebut dengan kursi kosong, kamu duduk di satu kursi dan di depanmu itu ada satu kursi kosong. Nah, kursi itu kamu bayangkan sebagai tempat duduk ayah atau ibumu. Lalu kamu bicara seolah-olah ibumu itu benar-benar ada di sana. Katakan apapun yang selama ini ingin kamu sampaikan dari hati ke hati kepada ayah atau ibumu. Oh, jadi kayak ngomong secara langsung kamu. Betul, tapi bukan hanya latihan berbicara. Ini juga itu melatih untuk mengenali dan kemudian juga mengeluarkan perasaanmu dengan jujur. Karena kadang kita itu nggak sadar kalau yang bikin takut itu bukan orangnya, tapi emosi dalam diri sendiri seperti rasa bersalah, rasa kecewa, dan takut ditolak. Nah, dengan metode ini, Ibu harap kamu bisa menyalurkan perasaan itu secara lebih sehat. Kayaknya menarik Bu, tapi jujur kalau ngomong sama kursi kosong tuh kayak aneh Bu, bicara sendiri. Iya, banyak yang bilang begitu di awal, Andi. Tapi justru disitulah keunikannya. Kamu bisa ngomong tanpa takut dihakimi sama orang tua kamu. Coba deh, Ibu bantu dan pandu pelan-pelan. Baik Ani, sekarang kita mencoba tahap yang tadi sempat Ibu jelaskan, yaitu mengenai metode kursi kosong.
Dimana di sini sudah ada 2 kursi. Satu kursinya ini Ani yang duduk sendiri dan satu kursi kosong yang dimana ini adalah tempat untuk orang yang Ani bayangkan untuk Ani ajak cerita. Nah, menurut Ani siapa yang Ani bayangkan untuk orang yang Ani ajak cerita di sini? Yang saya bayangkan Bu itu bapakku Bu, karena saya ingin banget bisa ngomong langsung sama bapak tentang keinginan saya Bu. Karena dalam masalah ini Bu, bapakku yang suruh saya untuk ambil jurusan yang memang bukan pilihan saya Bu, itu jurusan ekonomi. Bagus Ani. Sekarang mungkin kamu bisa lebih tenang, lebih rileks, bisa tarik napas perlahan-lahan, kemudian hembuskan, kemudian bayangkan di kursi kosong ini ada bapak kamu yang menatap kamu dengan lembut, yang siap mendengar cerita dari kamu mengenai perasaan kamu untuk bisa menentukan pilihan karir kamu sendiri. Kamu bisa mulai berbicara kapanpun pada saat kamu siap berbicara seolah-olah bapak kamu berada di kursi kosong. Silakan. Pak, setahu bapak sayang sekali sama saya dan bapak mungkin ingin saya punya masa depan yang baik. Tapi akhir-akhir ini saya bingung sekali Pak. Saya pengen jujur sama bapak kalau saya terlalu tertarik dengan jurusan yang bapak mau. Saya lebih suka menjahit Pak. Saya suka bikin saya suka bikin baju Pak. Lihat hasilnya rasanya puas sekali. Saya pengen terus di situ Pak, bukan cuma hobi. Tapi saya takut bapak kecewa. Saya takut bapak pikir kalau saya nurut atau saya punya masa depan. Oke, Ani, kamu kan tadi sudah berbicara kepada Bapak di sini di kursi kosong. Nah, setelah kamu berbicara kepada Bapak seperti itu mengenai perasaan kamu, apa yang kira-kira kamu harapkan dari jawabannya Bapak? Mungkin bapak akan diam dulu sebentar, terus bilang dengan suara lembut, kamu tahu nggak nak? Dari dulu bapak pengen kamu bahagia dan punya masa depan yang baik. Bapak memang keras kadang-kadang, tapi itu karena bapak takut kamu kecewa atau gagal. Bapak mau kamu nanti tidak menyesal. Terus mungkin bapak akan ngomong, kalau kamu memang yakin sama pilihan kamu dan kamu sungguh-sungguh mau belajar, bapak akan coba mengerti. Bapak mungkin nggak langsung setuju, tapi bapak akan lihat usahamu dulu. Kalau kamu serius, bapak akan dukung kamu. Karena yang paling penting buat bapak itu bukan jurusanmu, tapi kamu. Kamu bahagia dan bertanggung jawab atas hidupmu. Saya pengen sekali itu yang bapakku dorongan sama saya Bu. Saya pengen bapakku dia bisa lihat kalau sedang main-main sama ini dipercaya Bu. Itu jawaban yang sangat menyentuh Ani. Ibu bisa merasakan betapa besar keinginan untuk dimengerti dan diterima tanpa harus kehilangan dukungan Bapak. Kamu membayangkan Bapak dengan penuh cinta, bukan kemarahan. Itu menandakan kalau kamu sebenarnya itu punya kasih sayang yang besar untuk orang tua kamu, untuk Bapak sama Ibu. Sekarang Ani, coba pikirkan setelah mendengar Bapak kamu bicara seperti itu, apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu? Apakah masih ada rasa yang menghambat kamu atau membuat kamu perasaannya sulit untuk mengungkapkannya atau mengatakannya sama orang tua kamu? Iya Bu, waktu saya ngomong tadi rasanya beda sih sesak Bu. Kayak ada yang nahan dikeluarkan Bu. Saya pengen ngomong lebih banyak, tapi takut kalau bapak
bapakku marah tuh ada dia sama saya bu. Terus saya juga merasa bersalah soalnya bapak sudah banyak berkorban buat saya. Saya takut dikira minta terima kasih. Perasaan kamu sangat wajar, Ani. Kadang-kadang rasa bersalah dan takut sama kehilangan dukungan dari orang tua itu bisa bikin kamu sulit untuk mengumpulkan dan mengungkapkan isi hati kamu kepada mereka. Tapi itu bukan berarti kamu lemah ya. Tapi justru tanda kamu punya hati yang peka dan menghargai perasaan orang tua. Ibu bisa aja kamu memikirkan hal lain. Kira-kira mungkin apa yang bisa membantu kamu supaya nanti ketika berbicara sungguh-sungguh kamu tetap tenang meski rasa takut itu muncul. Mungkin saya bisa ambil nafas dulu sebelum ngomong sama bapak bu. Terus saya ingat kata ibu kalau saya ngomong dengan jujur dan sopan, mungkin bapakku udah mau dengar apa yang saya ucapkan bu. Bagus sekali Ani, tapi boleh tambah sedikit ya. Begini, selain menarik napas, mungkin kamu juga bisa mempersiapkan dirimu dengan menenangkan hati dulu, kemudian bayangkan suasana yang nyaman dan ekspresi bapak yang lembut supaya nanti kamu tidak terlalu tegang. Lalu kamu bisa juga dengan menggunakan kalimat yang sederhana dengan tenang seperti, Pak, saya ingin cerita sedikit tentang hal yang penting buat saya. Saya harap Bapak mau dengar dulu ya cerita saya. Nah, kalimat pembuka seperti itu bisa bikin suasana lebih hangat. Kemudian kamu juga bisa untuk menjaga dan mengontrol emosi kamu. Iya bu, saya juga bu lebih yakin sekarang. Kayaknya setelah latihan ini nggak terserah dulu kayak saya pikir bu kalau ngomong sama itu bu kayak takut. Ya. Berarti latihan ini berhasil Ani. Kamu sudah berani menghadapi bayangan-bayangan ketakutan kamu sendiri dan sekarang kamu tahu cara menanganinya, kamu tahu cara berbicara yang baik dan sopan pada orang tua tentang pilihan karir kamu. Ingat ya Ani, yang penting sekarang bukan seberapa cepat kamu bicara, tetapi seberapa tulus dan sabar kamu untuk menyampaikan hal ini kepada orang tua kamu. Terima kasih bu. Rasanya bu hati saya lebih ringan sekarang bu. Saya jadi pengen latihan lagi bu di rumah. Biar nanti waktu saya ngomong sama bapakku bu, supaya saya bisa tenang kalau bicara sama bapakku bu. Itu ide yang bagus Ani. Kamu bisa latihan untuk berbicara dengan yang baik sama kedua orang tua kamu, kapanpun kamu mau, atau cukup berbicara di depan cermin sambil membayangkan bapak dan ibu kamu ada di sana. Yang penting jangan pendam perasaanmu, kemudian beri ruang untuk jujur, tapi tetap dengan sikap hormat dan penuh kasih kepada orang tua kamu. Iya bu, saya janji saya mau coba. Terima kasih bu sudah bantu saya ngomong dari hati bu. Sama-sama Ani. Ibu juga bangga sama kamu sejauh ini, tapi ingat, setiap langkah kecil itu menuju keberanian adalah sebagian dari kesuksesan kamu nanti. Terus jaga semangatnya. Ibu percaya bahwa kamu bisa melakukan ini untuk bisa ngomong sama orang tua kamu secara langsung. Iya bu. Jadi Ani, apa ada perubahan yang kamu rasakan? Terutama soal perasaanmu terhadap orang tua dan pilihan masa depanmu setelah melakukan sesi kursi kosong? Alhamdulillah bu, saya agak tenang sekarang bu. Setelah coba merenung bu, saya lebih ngerti perasaannya. Saya sadar bu, bapakku bu kayak dilarang saya ambil pilihan. Cuman udah takut ya bu kalau saya salah ambil langkah. Jadi sekarang saya sebut dulu kalau mikir soal ngomong sama bapak bu. Itu refleksi yang sangat bagus Ani. Artinya kamu sudah bisa melihat situasi dari sisi yang lebih luas, bukan hanya dari rasa takutmu. Ketika kamu mulai memahami bahwa orang tuamu peduli, bukan menolak,
Itu tandanya kamu sudah lebih dewasa dalam memandang persoalan. Nah, karena kamu sudah lebih tenang sekarang, bagaimana kalau kita mulai nih merumuskan tujuan ke depan supaya arah yang kamu inginkan ini makin jelas. Boleh Bu, saya juga pengen punya arah yang jelas sekarang. Baik, kita mulai dari tujuan umum dulu ya. Kalau Ibu lihat dari cerita dan perkembanganmu nih, sepertinya kamu ingin menerapkan pilihan karir yang sesuai dengan minatmu di bidang fashion, tapi juga tetap ingin mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua. Apakah itu benar menggambarkan tujuan utamamu saat ini? Iya Bu, betul sekali. Saya ingin bisa terus menjahit mungkin sampai jadi desainer suatu hari nanti tuh Bu. Tapi saya juga pengen Bapak percaya kalau ini yang saya lakukan serius, nggak main-main. Bagus Ani, itu tujuan umum yang jelas dan realistis. Nah, sekarang kita turunkan ke tujuan khusus ya, yaitu langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat untuk mewujudkannya. Mungkin bisa kamu pikirkan apa langkah sederhana yang bisa kamu mulai dalam minggu ini sampai mungkin beberapa minggu ke depan. Saya mau kumpulin hasil jahitan saya Bu, biar orang tuaku Bu, bisa lihat kalau saya sungguh-sungguh dalam jalan keinginanku Bu. Terus saya mau cari tahu juga tempat kuliah atau sekolah yang mungkin punya jurusan tata busana Bu, supaya bisa saya kasih bukti ke orang tuaku kalau memang bidang ini Bu punya masa depan. Luar biasa nih, itu langkah konkret dan bisa langsung dilakukan. Kalau boleh Ibu bantu pertegas, berarti tujuan khususnya itu bisa dirinci seperti ini. Poin pertama, mengumpulkan hasil jahitan terbaik kamu sebagai portofolio untuk ditunjukkan kepada orang tua supaya orang tua lebih bisa percaya bahwa kamu benar-benar meminati menjahit ini. Kemudian yang kedua itu mencari informasi tentang kampus, tata busana sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Dan yang ketiga, melatih cara berbicara dengan orang tua secara sopan dan tenang, seperti yang tadi kamu lakukan dalam latihan kursi kosong. Nah, ketiga hal ini bisa jadi awal langkah kamu dari minggu ini atau beberapa minggu depan yang bisa kamu lakukan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah ini bisa kamu lakukan dengan nyaman tanpa ada keterpaksaan? Bisa Bu, saya malahan saya rasa bisa Bu, saya malah senang punya arah yang jelas. Dulu saya cuma pikir-pikir tuh Bu, kayak pengen sukses, tapi saya nggak tahu mulai dari mana Bu. Sekarang saya lebih jauh tahu pasti apa yang saya inginkan. Dan juga Bu, saya sadar kalau saya ingin orang tua percaya, saya buktikan lewat tindakan Bu, supaya mereka percaya. Bagus Ani, itu pemikiran yang sangat matang Ani. Ibu bangga kamu bisa sampai di titik ini. Itu artinya kamu sudah siap melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan tindakan. Iya Bu, saya siap. Mungkin mulai dari hal-hal kecil dulu tuh Bu. Terus saya kerjakan dengan serius. Saya yakin Bu, kalau dengan sabar dan saya terbuka mungkin orang tuaku udah akan mengerti. Ibu yakin juga begitu Ani. Kamu sudah berkembang luar biasa, sekarang pikiranmu jauh lebih tenang, dan kamu sudah bisa melihat jalan ke depan dengan baik dan lebih jernih. Dan jangan lupa satu hal, setiap langkah kecil yang kamu ambil itu adalah bagian dari perjalanan besar menuju cita-citamu. Terima kasih banyak Bu. Rasanya Bu sekarang saya tahu apa yang saya mau, tapi juga saya tahu bagaimana cara untuk menuju ke sana Bu. Sama-sama Andi. Ibu sangat bangga kepada kamu. Dan terus jaga semangat itu, serta ibu juga akan mendampingimu sampai kamu benar-benar yakin berdiri di jalan pilihan karir kamu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara cukup panjang nih tentang kebingungan kamu dalam memilih karir. Nah, terutama itu antara keinginan pribadi sama harapan orang tua. Kita juga sudah bahas bagaimana kamu sebenarnya punya minat yang kuat di bidang menjahit dan tata busana. Nah, dari pembicaraan kita, Ibu ingin melihat kamu itu sudah mulai memahami bahwa mengikuti passion bukan berarti melawan orang tua.
tetapi mencari cara agar mereka bisa melihat kesungguhan kamu. Ya Bu, sekarang saya paham Ibu. Ternyata Bu, selama ini setelah fokus dengan pikiranku Bu, saya takut disalahpahami, saya takut Bu, dikira nurut sama orang tua. Tapi sekarang saya sadar Bu, ternyata kalau menjahit Bu cuma bukan hobi iseng saja Bu, melainkan hal-hal memang yang saya sukai sekarang. Dan kalau mungkin saya tekuni Bu, mungkin bisa jadi masa depanku juga Bu. Bagus sekali Ani, itu kemajuan besar. Ibu melihat perubahan dari cara kamu berbicara hari ini setelah tadi kita ngobrol beberapa lama. Dan lebih yakin, kemudian lebih tenang juga, serta mulai bisa melihat masalahmu dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu sudah bisa membedakan antara rasa takut sama rasa hormat. Kemudian juga mulai menyadari bahwa menghormati orang tua tidak harus selalu berarti mengorbankan diri sepenuhnya. Iya Bu, sekarang Bu saya lebih lega. Saya sadar Bu kalau orang tuaku sebenarnya udah sayang sekali sama saya. Cuma mungkin mereka belum tahu cara untuk mendukung pilihanku Bu. Saya juga ingin belajar bagaimana caranya supaya bisa ngomong baik-baik sama orang tuaku Bu. Kayak saya dapat bisa berbicara terbuka sama orang tuaku begitu Bu. Itu pemahaman yang luar biasa, Andi. Kesadaran seperti itu penting dalam prosesmu. Karena dengan memahami perasaan diri sendiri sama orang tua, kamu bisa melangkah dengan lebih bijak dan dewasa. Kadang perubahan besar itu justru dimulai dari keberanian kecil seperti ini. Berani memahami diri sendiri dan tetap menghormati orang lain. Iya Bu, jadi saya lebih percaya diri sekarang. Saya mau coba juga Bu langkah-langkah yang Ibu sarankan tadi. Saya ingin menunjukkan ke orang tua aku kalau semua saya sungguh-sungguh dan bisa bertanggung jawab dengan keinginanku Bu. Itu semangat yang baik. Ibu bangga dengan perkembangan kamu hari ini. Terima kasih Bu, rasanya saya banyak belajar Bu. Saya nggak nyangka ternyata dengan cerita begini Bu, saya lebih rasa ringan dan lega Bu. Ibu juga berterima kasih kepada Ani karena sudah mau terbuka dan berani jujur tentang perasaan Ani sendiri. Jadi Ani, dari hasil pembicaraan kita hari ini, Ibu melihat kamu sudah punya arah yang jelas dan niat yang kuat untuk berproses. Nah, sekarang supaya langkahmu lebih terarah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan kecil untuk 1 bulan ke depan? Boleh? Boleh Bu, kesepakatan seperti apa itu Bu? Nah, selama 4 minggu ke depan atau 1 bulan, Ibu ingin kamu fokus menjalankan 3 hal utama yang tadi kita bicarakan, yaitu seperti mengumpulkan jahitan sebagai bentuk portofolio sederhana untuk bukti bahwa kamu memang benar-benar menekuni bidang menjahit. Kemudian yang kedua itu mencari informasi tentang jurusan atau mungkin pelatihan tata busana, baik dari teman-teman, brosur sekolah, ataupun juga internet. Dan yang ketiga, melatih cara berbicara dengan orang tua dengan nada yang sopan dan terbuka tentang cita-cita kamu. Nah, kamu bisa mencatat setiap kemajuan kecil yang kamu capai selama 4 minggu ini supaya nanti bisa lihat perkembangannya bersama. Baik Bu, saya akan jalankan satu persatu. Kalau ada kesulitan Bu, nanti saya akan catat Bu. Tentu, justru itu bagus. Catat semua hal yang kamu rasakan, baik kemajuan maupun hambatan. Nah, dari situ kita bisa evaluasi bersama nanti. Ibu tidak mengharapkan hasil besar dalam waktu singkat karena pasti itu butuh waktu yang agak panjang. Kemudian kita tidak tahu nanti pada situasinya ada hambatan atau tantangannya. Yang penting kamu berproses dan berusaha dengan sungguh-sungguh itu sudah sangat luar biasa nih. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan semoga nanti Bu, saya bisa ceritakan sama Ibu dengan hal positif yang mungkin kita akan ketemu lagi Bu. Bagus. Sekarang untuk memudahkan, bagaimana kalau kita tentukan waktu pertemuan selanjutnya? Kira-kira kamu lebih nyaman kapan, Ani? Mungkin 4 minggu dari sekarang, sekitar tanggal yang sama bulan depan? Mungkin Bu, jadwalku itu sekitar tanggal 5 bulan depan Bu. Baik, berarti kita sepakat untuk bertemu kembali pada tanggal 5 bulan depan ya. Karena kan sekarang tanggal
4. Sorry, iya tanggal 4. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita gunakan untuk evaluasi hasil perkembanganmu, membahas apa saja yang sudah berhasil kamu lakukan dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Setuju Bu, saya akan catat tanggalnya. Jadi dalam waktu sebulan ini Bu, saya akan fokus ke 3 hal itu tuh Bu. Betul. Dan ingat, proses konseling kita ini belum berakhir. Hanya sampai tahap kontrak waktu sementara. Nah, selama 1 bulan ke depan, kamu itu akan menjalankan kesepakatan ini sebagai bagian dari proses pembinaan. Yang dimana mungkin nanti ada hasilnya perubahan setelah kamu melakukan tahap-tahap yang tadi itu kita bahas. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan evaluasi dan mungkin ada perencanaan tahap berikutnya sesuai dengan hasilnya dari diri kamu. Baik Bu, saya paham sekarang Bu. Saya tahu Ibu saya punya arah yang jelas dan waktu yang terukur. Itu bagus sekali, Ani. Semangatmu menunjukkan kesiapan untuk berkembang. Ibu percaya, kamu bisa melakukannya dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan semoga nanti Bu, saya bisa ceritakan sama Ibu dengan hal positif yang mungkin kita akan ketemu lagi Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa.